Baiklah, perkenalkan nama saya Riki Datulong dengan NIM 17061102243. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang the future of global marketing atau yang diartikan dalam bahasa Indonesia yaitu masa depan dari pemasaran global. Baiklah, di sini yang pertama itu kita akan membahas tentang peluang bisnis di era 4.0. Nah, apa saja peluang bisnis yang ditawarkan dari industri di era 4.0 dan apakah dapat memberikan keuntungan yang besar bagi masyarakat di Indonesia? Simak penjelasan lengkap berikut ini. Nah, yang pertama yang akan kita bahas yaitu fintech atau yang disebut dengan finance technology. Peluang bisnis di era revolusi industri 4.0 yang pertama adalah fintech. Ada banyak perusahaan fintech yang memberikan kemudahan dalam pengelolaan keuangan. Salah satu hal yang sebenarnya sulit untuk dilakukan oleh generasi milenial sekarang. Tidak hanya itu, fintech juga memberikan kemudahan dalam urusan pembayaran di dalam transaksi jual beli. Nah, hal inilah yang membuat fintech menjadi salah satu bisnis yang sangat sukses di era revolusi industri 4.0. Yang kedua yaitu ada software as a service atau yang disebut SaaS. Pada era industri 4.0 nanti, peluang bisnis yang akan banyak digunakan adalah bisnis pengembangan software as a service, di mana Anda membuat dan mengembangkan sebuah software sebagai pihak ketiga yang dapat membantu segala aktivitas atau usaha lain. Nah, contoh bisnis software as a service adalah aplikasi absensi, software payroll, software akuntansi, atau software retensi konsumen atau CRM. Yang ketiga yaitu cloud hosting. Cloud adalah salah satu teknik penyimpanan database yang ringan dan sangat mudah diakses. Pada dasarnya masyarakat pasti sudah pernah menggunakan cloud, tetapi tidak tahu kalau itu adalah cloud. Sebut saja Google Drive dan Dropbox. Kedua cloud yang paling sering digunakan dalam industri saat ini. Yang keempat yaitu bisnis jual beli online. Bisnis jual beli online secara online semakin menjanjikan di era revolusi industri 4.0. Promosi yang tidak harus digembar-gemborkan serta tidak perlu menyediakan biaya operasional yang tinggi membuat jenis bisnis ini secara online semakin besar di industri 4.0. Cara pembayarannya pun lebih mudah. Banyak yang ditawarkan pada saat ini. Tidak harus pergi ke ATM atau melakukan transfer uang, namun sistem pembayaran cash on delivery atau virtual akun hingga berbagai pembayaran lewat perusahaan fintech telah membuat bisnis jual beli online terus berkembang. Yang kelima yaitu online marketing. Seiring dengan perubahan kiblat bisnis ke dunia maya, industri pemasaran pun bergeser dari cara-cara yang konvensional ke arah digital. Kini online marketing telah dianggap begitu krusial sebagai bagian dari pemasaran sebuah bisnis. Visibilitas di internet memberikan potensi yang begitu luas kepada calon konsumen sehingga sebuah bisnis akan lebih mudah memasarkan produk mereka. Peluang tersebut membuat kesempatan untuk membuka asensi untuk pemasaran digital online marketing terlihat begitu menggiurkan.
selanjutnya yaitu ada 5 strategi perusahaan menghadapi era revolusi industri 4.0. Berdasarkan peta yang dikeluarkan oleh pemerintah, berikut strategi yang bisa dilakukan perusahaan di era revolusi industri 4.0. Yang pertama ada perbaikan alur barang dan material. Ini merupakan upaya yang dirancangkan pemerintah untuk membantu perusahaan di Indonesia. Upaya perbaikan ini bertujuan untuk mengurangi impor bahan baku dan berbagai komponen produksi pada industri. Selain dapat menghemat pembiayaan, pemanfaatan ini juga diharapkan dapat memacu sumber daya alam Indonesia agar bernilai lebih tinggi. Yang kedua yaitu peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dengan gencarnya perubahan ini, kehidupan menjadi serba digital. Bukan tidak mungkin robot akan menggantikan pekerjaan manusia. Akan tetapi dominasi robot tidak akan terjadi di semua sektor. Robot masih belum mampu mengambil alih pekerjaan yang berhubungan dengan interaksi manusia dan juga pengetahuan. Oleh karena itu, perusahaan perlu mempersiapkan SDM atau sumber daya manusia yang andal agar tetap mencapai kesuksesan. Yang ketiga ada harmonisasi aturan dan kebijakan. Dalam sebuah perusahaan ada banyak proses yang dilalui untuk akhirnya menghasilkan sebuah produk. Dan dalam setiap proses ini ada aturan dan kebijakannya sendiri, baik yang ditujukan untuk barang dan jasa yang diproduksi tersebut, karyawan, manajemen, ataupun pemangku jabatan. Yang keempat ada menarik minat investor asing. Sebuah bisnis memerlukan investor sebagai penunjang pengembangan perusahaan. Layaknya bisnis yang baru, perusahaan yang sedang memasuki era 4.0 juga membutuhkan investor untuk membantu perusahaannya. Yang kelima yaitu ada perluas jaringan bisnis. Upaya perluasan jaringan bisnis dapat dilakukan dengan berbagai cara, tidak hanya membidik investor tetapi juga konsumen. Perluas jaringan perusahaan di kalangan konsumen dengan menyediakan produk yang berkualitas serta layanan yang memuaskan.